Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran IPS terpadu. Hari ini Senin 27 Juli Bu Novi ditemani oleh Budia untuk menyampaikan materi pertama ya di bab 1, yaitu mengenai benua dan samudra. Ada berapa ya benua itu di dunia, Budia? Ada 6. Jadi anak-anakku untuk kelas 9 ada 6 benua dan 4 samudra. Ingat, 6 benua, 4 samudra. Coba Bu Novi, yang paling luas apa? Yang paling luas kita ini di benua apa ya? Ya, kita salah satunya yang paling luas, bukan salah satunya, tapi yang pertama itu adalah benua Asia. Yang Asia ada Afrika. Ada Afrika. Yang ketiga ada Amerika, dan yang keempat Antartika. Yang kelima ada Eropa, dan yang keenam ada yang terakhir ada benua Australia. Jadi satu-satunya benua di dunia ini yang tidak dihuni manusia adalah benua Antartika ya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu di kawasan Greenland itu, tapi karena itu terlalu kecil maka tidak diikutkan sebagai benua. Jadi masih ada 6. Yang masuk untuk kawasan es adalah Antartika. Ya Bu Novi, untuk samudra apa aja Bu Novi? Untuk samudra yang paling luas itu ada Samudra Pasifik. Yang kedua ada Samudra Atlantik. Yang ketiga ada Samudra Hindia. Yang terakhir ada Samudra Arktik ya. Coba kita simpulkan: Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Namanya agak unik-unik, mungkin kalian jarang mendengarnya ya, tapi kalian harus tahu untuk materi pengenalan benua dan samudra. Setelah itu masuk ke benua yang pertama. Benua apa Bu Novi? Benua yang pertama yang paling luas tadi sudah disebutkan. Apa ayo? Asia. Ya, Asia ini memiliki batas wilayah. Paling utara itu ada Samudra Arktik. Yang paling timur ada Selat Bering, disusul kemudian ada Samudra Pasifik. Serta yang selatan itu ada Samudra Hindia. Terakhir yang paling barat ya dibatasi. Jadi yang paling barat itu berbatasan darat dengan Eropa. Itu ada pegunungan Ural yang menjadi batas darat dari wilayah antara Asia dan Eropa. Langsung masuk ke Laut Kaspia, masuk ke Selat Bosporus ya, masuk ke Laut Mediteran atau Laut Tengah, kemudian terusan Suez dan masuk kepada wilayah Laut Merah, kemudian bergabung dengan kawasan Samudra Hindia. Jadi yang agak rumit karena berhimpit secara darat dengan kawasan benua Eropa. Kalau kita lihat antara benua Eropa dan benua Asia itu kalau menggabung menjadi satu menjadi Eurasia. Tapi karena perbedaan gaya hidup, perbedaan tingkat negara maju, negara berkembang, akhirnya antara Eropa dan Asia dipecah menjadi 2 benua, di mana hanya satu-satunya yang berbatasan darat itu adalah wilayah antara Eropa dan Asia, itu di wilayah Rusia, di mana pegunungan Ural ditetapkan sebagai batas dari wilayah Eropa dan Asia. Begitu Bu Novi untuk batas benua di antara Eropa dan Asia sebelah barat. Bisa dibuka ya bukunya, ada di halaman 5. Tuh, ini sangat-sangat kelihatan kalau ada pegunungan Ural dan apa lagi tadi dia? Ada pegunungan Ural, masuk ke Kaspia. Ini kecil sekali ya. Kamu bisa lihat Caspian Sea kalau di sini. Ketemu masuk, di petanya? Ya, ada Selat Dardanella, Selat Bosporus, ya itu di wilayah Turki. Jadi Turki itu ya sebagian wilayahnya masuk ke benua Eropa, sebagian wilayah negaranya masuk ke Asia. Itu ya, masuk ke Laut Mediteran atau Laut Tengah, kemudian berbatasan dengan Mesir pada terusan Suez dan masuk ke wilayah perairan Laut Merah. Untuk benua Asia sendiri, wilayahnya dibagi menjadi 5, yaitu Asia Utara, Asia
Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Gitu. Jadi 5 mata angin tambah 1 yang bagian tengah. Iya. Untuk benua Asia, gambarannya seperti itu. Selanjutnya akan Bu Novi beri tugas ya. Yang pertama, sebutkan masing-masing 5 dari kawasan 5 kawasan yang ada di Asia. Tadi kan ada 5 kawasan itu, kamu sebutkan negaranya masing-masing Iya. satu ya Bu. ya beserta ibu kotanya ya. Itu tugas Yang pertama. Untuk tugas yang kedua, tolong dicari pegunungan yang berada di benua Asia. Bu Novi, saya bisiki loh, Asia itu luar biasa, pegunungan tertinggi di dunia. Nah, wajib tahu ya, itu ada di benua Asia. Jadi benua Asia itu luar biasa sekali. Peradaban kuno itu awalnya banyak di wilayah Asia ya. Dari pegunungan, dari gurun yang paling luas, paling luas itu ada di Asia. Musim yang paling lengkap itu di Asia. Luar biasa untuk amazing Asia Ya. Jadi tugas pertama diulangin, sebutkan negara-negara di kawasan di 5 kawasan Asia. Tugas yang kedua, sebutkan pegunungan-pegunungan apa saja yang ada di benua Asia. Yang ketiga, sungai-sungai apa saja yang ada di benua Asia. Ingat, peradaban kuno di benua Asia diawali di wilayah